kaitannya dengan perkara suap, ya kan? Kaitannya dengan apa yang disebut dengan fakta-fakta, ya kan? Maka yang diadili itu sebenarnya Harun Masiku dalam perkara ini loh. Oke. Maka ketika orang bilang bahwa adili Inasensia, ya. Kalau Pak Bonyamin bilang dia mencintai KPK dengan caranya sendiri, saya bilang saya mencintai negara hukum. Anda melihatnya seperti apa? Ini akhirnya jadi kemana-mana kaitan kasus antara Mas Hasto, kemudian Harun Masiku jadi melebar kemana-mana. Ya inilah memang hukum itu berjalannya oleh kekuasaan atau politik gitu. Karena kalau tidak dijalankan oleh kekuasaan, pasal pencurian ya hanya pasal pencurian gitu. Nggak ada orang dipenjara karena mencuri gitu. Ya memang inilah kita akui memang politik dan hukum itu berkelindan. Ya enggak apa-apa, ini menjadi dinamika, menjadi gizi, menjadi vitamin. Dan inilah proses kalau saya menyitir Tengku Maimun Tuan Mat itu Ketua Mahkamah Agung Perempuan di Malaysia hari ini tadi mengatakan bahwa perjalanan hukum itu menunjukkan kemajuan bangsa gitu. Dan sarana masyarakat melihat pemerintahannya gitu. Jadi ini yang memang harus berproses itu gitu. Jadi saya senang-senang aja proses ini dan saya sebenarnya kecewa juga dengan teman-teman PDIP terutama yang di DPR gitu Pak Guntur Romli. Ketika saya berjuang ingin menyatakan di Mahkamah Konstitusi bahwa pansel dan yang berwenang menyerahkan kepada DPR itu adalah Presiden Pak Prabowo karena di putusan MK sebelumnya mengatakan begitu 112 itu enggak ada yang bersuara dan bahkan teman-teman PDIP yang di Komisi 3 juga ikut milih dan saya yakin ikut milih 5 orang itu gitu. Maka saya kalau sebagai orang rasanya pernah jadi koordinator lapangan TPDI Jawa Tengah tahun 1996 gitu, tim membela demokrasi Indonesia, saya ingin mengadu ke Mahkamah Partai PDIP untuk memberikan teguran lah paling tidak. Mestinya kan mereka menolak itu untuk memilih calon-calon yang disodorkan oleh pansel dari zaman Pak Jokowi itu gitu dan itu tidak dilakukan. Saya kecewa itu. Jadi ketika saya berjuang untuk membuat pimpinan KPK itu lebih legitimate, tapi kemudian ternyata teman-teman anggota DPR Komisi 3 yang dari PDIP tidak menyuarakan itu, bahkan ikut memilih. Pada saat itu? Iya pada saat itu mestinya paling nggak abstain lah gitu kan. Tapi ikut memilih dan yang milih 5 orang itu nggak enak betul rasanya itu saya kok sendirian terus gitu. Tapi ya udah sekarang mereka berkelahi ya saya kompor-kompori aja begitu malah bagus gitu kan. Dan seperti tadi siang saya juga kalah pra-peradilan menginginkan Harun Masiku disidangkan in absentia gitu. Dan itu ya sudah saya hormati. Sebenarnya saya menginginkan daripada ini sejak bahkan Januari saya sudah pra-peradilan supaya tidak digoreng pemilu Maret 2024 itu untuk minta disidangkan in absentia dan itu masih ditolak oleh KPK dengan alasan ini tidak menyangkut kerugian keuangan negara. Makanya akhirnya dibalik loh kan tidak ada kerugian keuangan negara juga ngapa dikejar-kejar. Nah hari ini juga tadi juga masih ditolak. KPK mestinya tanpa harus saya gugat pun menyidangkan Harun Masiku sidang in absentia. Nah soal nanti apakah dibarengkan dengan Pak Hasto itu lebih baik supaya saling bersinergi begitu antara saksi segala macam. Karena pengadilan kita itu kan menganut azas murah, cepat dan sederhana. Nah, ini kalau nanti nunggu Harun Masiku disidangkan nanti kalau udah ketemu ya kalau ketemu. Kalau nggak ketemu daluarsanya hanya 12 tahun. Ini sudah tahun ke-6, sudah separuh loh. Jadi ini bagian dari proses memang kritik kepada KPK untuk menegakkan hukum yang benar. Yang mendatangkan keadilan, termasuk mestinya hadir hari ini untuk menjelaskan pada masyarakat gitu. Tapi mereka pasti diundang nggak datang gitu kan, pasti begitu alasannya. Oh tidak ingin menjawab. Justru ini salah karena mestinya proses pendidikan hukum dan penyuluhan hukum masyarakat itu di sini. Dan justru memanfaatkan momen, mereka harusnya itu kan datang ke media-media menjelaskan, oh begini loh perkaranya. Meskipun memang ada batasan-batasan dan itu sudah disampaikan dulu yang paling bagus itu misalnya Pak Johan Budi. Mampu mengimprove gitu kan, selalu hadir ketika jadi jubir untuk menjelaskan ini itu, tapi juga tidak mempengaruhi penyidikan dan tidak membuka rahasia penyidikan gitu. Jadi inilah yang saya kritik juga KPK, meskipun juga satu sisi juga kita bela begitu. Tapi dalam misalnya begini, Patra tadi tentang putusan-putusan. Saya juga mengingat putusan pra-peradilan saya kasus Senturi itu jelas perintah untuk melanjutkan perkara Senturi. Untuk terdakwa yang lain, bahkan itu ya meskipun ultra petita sedikit itu, tapi itu memang sesuai permintaan saya menetapkan tersangka Budiono dan kawan-kawan, termasuk ada yang sekarang masih menjabat segala macam. Nah
Nah pada posisi itulah mereka ketika saya desak, putusanku pra peradilan harus dijalankan. Loh kan tidak setiap putusan itu mengikat pada putusan yang lain. Nah tapi juga tadi Pak Trajen, putusan kemarin apakah mengikat pada putusan? Enggak juga, karena memang hukum kita tidak mengikat itu. Ada pengembangan perkara, ada juga pada posisi yang nanti istilahnya bukan jurisprudensi yang fix kita itu, tidak mengikat untuk perkara-perkara lain. Memang begitu. Jadi ya beberapa persoalan bahwa KPK memang banyak kekurangan, ya kita cintai, kita kawal. Dan ini pun saya juga mengharapkan segera dibawa ke pengadilan aja. Ya, sekali lagi saya mengatakan bahwa kalau nanti itu justru perkara Pak Harun Masiku perkara Pak Hasto ini mangkrak, nanti pasti tujuannya politik. Kemarin aja tidak ditahan, karena politik, karena Bu Megawati pidatonya sudah memuji Pak Prabowo. Kan nggak enak kayak begitu gitu. Ya. Padahal saya ingin ya udah politik aja sebagai kembang bunga gula-gula aja, bahwa kita fokus hukum, kita dorong untuk diproses. Kalau nanti pra peradilan dikabulkan, ya sudah. Berarti alat buktinya tidak cukup. Kan gitu kan? Itu saya senang-senang aja pada posisi itu, nanti kita tunggu proses pra peradilan itu. Tapi kan sebenarnya saling berhubungan antara hukum dan politik. Justru itu, makanya saya tetap menghalalkan itu. Gitu. Nah, misalnya dalam pengertian ini, tadi yang katanya 9 KPK kalah, 10 dong, tambah saya pernah menang kan gitu kan. Nah, dari sisi tersangka memang 9. Dan 2 terakhir misalnya dalam kasus Pak Edi Haryat, itu memang hanya pernyataan soal 1 aja. Tidak diperiksa sebagai saksi sebelum penetapan tersangka. Oke, terus saya ketika Paman Birin Sabrin Nur itu saya sudah teriak-teriak sejak awal. Kalau memang dia bukan dari OTT, periksa dulu sebagai saksi untuk menjadikan tersangka. Ya. Mereka ngotot yakin, setelah kalah nyalahkan hakimnya. Itu. Jadi ini mudah-mudahan nanti kalau ini benar kemarin pernyataannya bahwa Pak Hasto itu dari 2 sprindik itu 1 belum diperiksa sebagai saksi dan nanti kalah lagi gara-gara itu. Ya masa Kerbau aja katanya tidak pernah masuk lubang 2 kali, ini 3 kali loh KPK itu. Jadi ini yang saya pada posisi tetap membela KPK, tetap mencintai KPK dengan cara saya. Gitu. Nah pimpinan KPK banyak yang mabuk gitu. Misalnya saya dulu urusan helikopter aja saya bongkar pertama kali, saya mengatakan saya mencintai KPK dengan cara saya supaya tidak istilahnya merasa terbang di langit. Saya bawa ke bumi lagi gitu. Nah itulah yang proses-proses ini bahkan sebenarnya saya ingin maju ke Mahkamah Konstitusi untuk kekebalan pimpinan KPK. Sama dengan jaksa itu kebal, tidak bisa diperiksa tanpa izin tertulis dari Jaksa Agung. DPR juga gitu, ada kekebalan. Di Mahkamah Hakim pun juga ada begitu. Dan saya ingin datang ke Mahkamah Konstitusi meminta kekebalan terhadap KPK supaya juga tidak bisa diperiksa ketika menjalankan proses sidangnya, proses menjalankan tugasnya. Kalau ada perkara lama ya nanti tunggu setelah selesai gitu. Masih. Baik, ada imunitas di sana. Ya, Bang Bonyamin, karena menyebut pidato Ibu Megawati Soekarno Putri, saya harus memberikan klarifikasi bahwa tidak ditahannya Mas Hasto Kristianto itu tidak berhubungan sama sekali dengan pidato Ibu Megawati, karena dalam pidato Ibu Megawati itu jelas bahwa terima kasih itu atas tindak lanjut yang dilakukan oleh Presiden Prabowo terkait pencabutan MPRS nomor 33 tahun 1967. Dan kalau kita bicara kepada kasus Mas Hasto enggak nyambung. Kalau kita baca data ada 40 orang lebih yang sudah menjadi tersangka KPK dan itu tidak ditahan. Pertanyaannya, kenapa harus menahan Mas Hasto? Dia tidak akan melarikan diri, dia tidak akan mengulangi perbuatannya, dia tidak akan menghilangkan barang bukti karena kejadiannya sudah 5 tahun yang lalu. Kenapa mau menahan? Ya kan? Kemudian dihubungkan dengan pidato Ibu Mega, itu jelas tidak nyambung. Lagi-lagi ini soal spekulasi. Kenapa? Karena KPK nggak hadir hari ini untuk mempertanggungjawabkan penetapan tersangka kepada Mas Hasto Kristianto. Ini bukan main-main loh status tersangka. Ini kepada Sekjen PDI Perjuangan, pemenang pemilu yang dipilih oleh 25.300.000 lebih Indonesia. Main-main KPK sekarang ini. Kalau Sekjen pemenang pemilu bisa dibegitukan, bagaimana dengan sekjen-sekjen partai yang lain? Ketika kita serius dengan pra peradilan, mereka nggak datang. Alasannya menurut Mas Bonyamin klise. Dan kita sayangkan kenapa KPK tidak pernah datang pada sidang pertama. Padahal mereka begitu yakin mentersangkakan seseorang. Katanya punya bukti. Di mana bukti situ? Sekarang kan mau kita uji. Jangan main-main loh. Mas Hasto ini ditersangkan 1 hari sebelum Natal. Harusnya dia misa malam Natal, nggak misa.
Harusnya Natalan tenang bersama keluarga, dia dikado tersangka. Jadi ini nggak main-main. Ini terkait dengan partai pemenang pemilu yang dipilih oleh puluhan juta orang Indonesia. Ya. Dan jangan bermain-main dengan kasus hukum hanya untuk persoalan-persoalan yang di situ kami yakin masalah politik di situ. Makanya kita tagih keriusan KPK, apa benar mereka memiliki bukti-bukti yang sedemikian rupa. Mereka klaim kemudian menetapkan Mas Hasto sebagai tersangka. Kemudian ketika kita tagih dalam pra-peradilan, mereka tidak datang. Dengan tidak ada alasan, hanya ngirim surat, ngirim utusan pun tidak mereka lakukan. Yang bagi kami itu terkesan sangat tidak menghormati. Bukan begini Pak Guntur Romli, tadi maksud saya kan ini kemudian ada yang menganalisa begitu gitu. Jadi bukan analisa saya. Ya kalau analisa menurut Anda salah jangan dikutip Mas Bonyamin. Justru ini menjadi tidak enak ada yang menganalisa begitu. Kan gitu. Jadinya gara-gara tidak ditahan itu karena pidatonya. Terus ada yang menganalisa juga. Oh loh terima kasih kok kepada Pak Prabowo. Kalau itu terima kasihnya kepada presiden sebelumnya. Saya tidak ingin nyebut lagi. Jadi Anda keliru. TAP MPR itu dicabut oleh MPR bukan oleh presiden. Makanya keliru itu lagi, apa hubungannya gitu dengan Pak Prabowo? Kan aja juga yang analisa begitu. Menindaklanjuti gitu sebagai pemerintah eksekutif untuk pelurusan sejarah dan pengembalian hak-hak itu adalah pemerintah eksekutif. Ini kan bukan bagian MPR. dari proses politik yang mengikuti gitu loh. Jadi proses inilah yang bahasa saya proses KPK ini gitu loh, sekali lagi kita tetap kita dukung KPK menegakkan hukum yang benar. Itu maka kita kritisi dengan dalam bentuk apapun. Kalau dari saya korban, tetap akan konsisten. Perkara mangkrak, perkara yang berlarut-larut atau yang layak jadi tersangka dari pengembangan tidak diproses, maka pasti akan saya gugat gitu. Jadi ini proses-proses yang harus kita hormati. Boleh tanya, apa yang menjadi latar belakang Pak Bonyamin untuk meminta Harun Masiku diadili in absentia. Ini menarik nih, apa Pak? Ya kan di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu disebut dan Undang-Undang KPK pasal 8 atau berapa itu memang bagi terdakwa yang tidak bisa dihadirkan. Kan ada dua itu, KUHAP juga ada juga. Yang tidak bisa dibawa sidang, ya disidangkan tanpa kehadiran terdakwa. Nah ini yang saya maksud Pak Davi. Begitu ada permintaan misalnya, Harun Masiku karena dia sudah lama tidak tertangkap, ya, maka kita harus cari dong. Ini paten ini idenya. Paten ya. Walaupun di dalam undang-undang memang dibilang kalau in absentia ini kaitannya untuk yang kerugian kan. Itu kan sorry Patra, itu hanya di penjelasan. Itu kan penjelasan itu kan salah satunya. Iyalah, maksud saya kan begini nih dasarnya pemikirannya. Ya, kalau memang mau dituntaskan. Kaitannya dengan perkara suap, ya kan? Kaitannya dengan apa yang disebut dengan fakta-fakta, ya kan? Maka yang diadili itu sebenarnya Harun Masiku dalam perkara ini loh. Maka ketika orang bilang bahwa adili in absentia, ya. Kalau Pak Bonyamin bilang dia mencintai KPK dengan caranya sendiri, saya bilang saya mencintai negara hukum. Dengan caranya sendiri. Bang Patra, biar paten kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.